Pokok ajaran dalam Islam itu ya ada yang namanya iman, akidah, tauhid. Itu bagian daripada akidah. Itu bagian daripada keimanan. Makanya nanti, nah kaitan dengan yang namanya perintah-perintah secara spesifik itu biasanya mengkhususkan kepada orang-orang beriman. Contoh misalnya kayak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan ya ayuhan nas. Kalau tadi ya itu manusia. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi tidak semuanya orang mau. Nah, kalau secara khusus itu Pak, itu dipilih hanya orang-orang yang beriman saja. Nah, itu dasarnya. Makanya orang yang sholat belum tentu diterima tuh sholat. Maka ada dalil dari Rasulullah SAW, ada orang yang sudah sholat sampai 60 tahun Pak, tapi 0 di hadapan Allah sholatnya. Kenapa? Ya karena sholatnya gak pakai ilmu. Ya. Suruh ngaji gratis Pak, habis sholat langsung pergi. Kalau ada di masjid tidur Pak. Nah udah, nggak dapat apa-apa. Tapi mungkin orang PLN lebih canggih, sambil tidur pun dapat ilmu ya. Ya. Kemudian yang kedua, pokok ajaran Islam itu adalah Islam. Kita nyebutnya Islam kan. Islam itu sebenarnya bisa agama, bisa aturan Pak. Ada syariah. Kemudian dalam bentuknya syariah itu adalah ada yang namanya ibadah. Ya, ibadah. Kemudian pokok yang ketiga adalah ihsan. Ya. Ada yang menyebutnya akhlak, ya. Makanya ada akidah, syariah, akhlak. Ada juga akidah, ibadah, akhlak. Nah, dari 3 pokok ajaran ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam urusannya ya, dalam urusannya terkait dengan prakteknya ya, terkait dengan prakteknya itu nanti secara hukum terbagi 2. Ada yang namanya berkait dengan masalah usul. Usul itu adalah sesuatu yang bersifat pokok, Pak, inti. Ada juga yang bersifat furu. Ya. Kaitan dengan akidah misalnya, usul pokok ya, ada usul fik ya. Contoh misalnya kaitan dengan yang namanya usul terkait dengan akidah, bahwa kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah adalah Rabb atau Ilah, itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat usul pokok Pak. Jadi kalau ada menganggap Tuhan selain Allah, itu udah bukan Islam berarti. Ya, itu musyrik. Ini prinsip namanya. Kalau usul itu prinsip Pak, utama, pokok. Tapi ketika ada sifat-sifat Allah yang membedakan, misalnya yadullahu fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangannya. Ini ada orang yang mentakwilkan Pak. Itu kaitan dengan sifat. Ini beda-beda ulama menjelaskan itu. Ada yang menjelaskan tangan betul-betul tangan, ada yang menjelaskan tentang kekuasaan. Makanya akhirnya beda-beda. Itu namanya furu. Ya. Itu namanya furu. Dan biasanya yang lebih banyak bertentangan itu adalah sesuatu yang bersifat furu. Kalau usul Pak nggak boleh bertentangan. Kalau bertentangan, itu udah murtad. Tapi kalau usul itu masih diperbolehkan. Ulama-ulama mazhab itu membahas kaitan dengan furu. Kaitan dengan ibadah, misalnya sholat, ya, bahwa sholat itu adalah wajib, itu namanya usul, ya. Tapi rincian cara sholatnya itu adalah furu. Makanya ada orang yang sholat pakai kunut di subuh, ada yang enggak. Ketika tahiyat, ada orang yang telunjuknya digerak-gerak, ya kan? Ada yang geraknya cuma sekali. Ada yang takbir, meletakkan setelah takbir itu posisi ujung jari disejajar di bawah kuping. Ada yang sejajar dengan dada. Ada yang enggak begini juga ada Pak. Allahu Akbar cuma hanya ucapan aja. Ya kan? Nanti yang letakin tangan, ada yang di dada, ada yang di samping, ada yang di perut gitu, ada yang di bawah perut. Ada juga bahkan enggak meletakkan tangan, Pak. Orang Syiah itu kalau takbir, ya enggak, udah biasa aja, Allahu Akbar, taruh di bawah. Itu namanya furu.
Furu itu apa? Cabang, Pak. Nah, ini kaitan dengan ibadah. Nah, itu penting harus kita pahami. Dan itu furu, itu boleh, Pak. Kita bisa memilih. Tentu memilihnya jangan dicampur-campur. Maka ada orang kelompok tertentu, wah nggak perlu pakai mazhab. Iya, kalau Anda hidup zaman Nabi. Kalau hidup zaman Nabi nggak perlu pakai mazhab, Pak, langsung pada Nabi. Dari mana Anda tahu hadis? Dari mana Anda tahu Al-Quran? Al-Quran itu ya dari para ulama. Kita nih dengan sahabat gak ketemu, dengan tabiin gak ketemu. Jangankan dengan tabiin, Pak, dengan perawi hadis, pengumpul hadis saja Imam Bukhari, Muslim kita nggak ketemu, Pak.